Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent atau minggu penantian, minggu yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, dan bacaan kita pun juga menegaskan kepada kita tentang bagaimana kesiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita. Saudara-saudara, mereka yang menanti-nanti, sekali lagi mereka yang menanti-nanti datangnya seorang tamu, mereka yang menanti-nanti orang spesial, orang istimewa, tentu dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, sebab ingin menunjukkan bahwa mereka benar-benar bersiap menerima yang akan datang. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu ada persiapan dalam kita menyambut tamu. Ada tamu dari jauh yang mau datang bertemu dengan kita, yang hendak menginap di rumah kita. Tentu sebagai tuan rumah yang baik, kita akan mempersiapkan segala sesuatu demi kepentingan dia menginap dan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, adakah persiapan menyambut kedatangan Tuhan kita yang sudah dari jauh hari, sudah di masa lampau, itu sudah diperdengarkan kepada kita. Bahkan jauh sebelum kita lahir, berita ini sudah jauh diperdengarkan kepada kita. Dari zaman waktu kecil, waktu anak sekolah minggu, sampai dengan kita berumah tangga, masih juga berita yang sama. Apa persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan kita? Ataukah saudara kita belum mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Sebab kita merasa bahwa diri kedatangan masih lama, sehingga kita belum mempersiapkan itu. Bapak mama saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kedatangannya itu pasti. Kedatangannya sekali lagi pasti, tetapi waktunya tidak terduga. Oleh sebab itu, jangan lengah, jangan tertidur, jangan menunda-nunda waktu untuk kesediaan melakukan, karena akan tiba waktu Tuhan. Saudara-saudara, memang bahwa secara manusia kita semua merasa bahwa lama oleh Tuhan Yesus datang. Dari tahun ke tahun selalu diperdengarkan berita yang sama, pesan yang sama, bahwa waktunya sudah dekat. Tetapi waktu itu tidak kunjung-kunjung datang. Namun saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini menyinggung tentang sang Nuh. Ketika Tuhan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat batra di atas gunung, sebelum dia perintahkan untuk membuat batra, sudah disampaikan bahwa hari Tuhan akan datang. Bahkan juga saudara, jeda waktu dari pembuatan batra Nuh sampai kepada air bah itu terjadi peristiwa air bah, itu dalam waktu yang begitu lama. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 6, itu dikatakan bahwa pada waktu Nabi Nuh memperoleh anak, dia umur 500 tahun. Dan pada saat mereka masuk batra Nuh, dia sudah umur 600 tahun. Saudara, itu berarti bahwa ada rentang waktu yang sangat panjang di dalam dia membuat batra Nuh. Dan itu berita sudah disampaikan kepada umat Tuhan. Tetapi banyak orang pada zaman Nuh yang mengolok-olok dia, menganggap dia gila. Kenapa buat batra, buat kapal itu di atas gunung?
Kira-kira siapa yang mau dorong Nathan bawa pergi laut? Orang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu hanyalah omong kosong belaka, dan mereka merasa bahwa sudah mungkin datang perlu waktu yang lama. Hari ini dia sampaikan, tetapi itu terjadi 1 abad kemudian. Tapi terjadi, itu pasti. Sama juga Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa apa yang menjadi persiapan kita untuk kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan segera kembali. Maka sebagai umat Tuhan, bagian persiapan kita haruslah kita persiapkan. Dalam hal ini Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau kau mau menyambut tamu, pasti segala sesuatu yang harus persiapkan. Dari kamar, makan minum, dan dia punya kenyamanan di kau punya rumah, kau sudah persiapkan. Tetapi dalam hal ini, dalam mempersiapkan Tuhan Yesus datang, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kau meramu kau hidup ini, kau meninggalkan hidup yang lama. Kedatangan Tuhan itu pasti sebagaimana digambarkan ketika pada zaman Nuh, dan gambaran bahwa dia akan datang seperti pencuri. Bahwa kalau manusia tidak lagi fokus kepada Tuhan, manusia tidak terpusat kepada Tuhan, dan hanya terpusat pada diri sendiri, terpusat kepada kenikmatan dunia. Sebagaimana di zaman Nuh, orang begitu sibuk dengan urusan lahiriah mereka. Orang lebih terpusat kepada bagaimana tentang makan minum, bagaimana tentang kenikmatan hidup. Artinya bahwa yang disampaikan di sini dalam ayat 38, bahwa mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Itu hal yang terjadi dalam kehidupan juga. Itu hal yang biasa, hal yang normal. Mereka melakukan kehidupan secara normal, tetapi mereka melupakan Tuhan. Orang fokus dengan kehidupan hari-hari tentang bagaimana orang harus urus orang perut, bagaimana caranya orang dapat minyak tanah. Orang antri sampai bakal lain. Bagaimana caranya orang bisa masak? Bagaimana cara untuk orang bisa dapat kokis nata? Dan bagaimana caranya kita harus kumpul keluarga? Ada anak yang mau kawin. Segala urusan-urusan itu hal yang normal, tetapi kadang-kadang menyita perhatian kita. Kalau hanya urus tentang hal duniawi saja. Itu yang terjadi dalam zaman Nuh. Sudah disampaikan bahwa hari Tuhan akan datang, air bah akan menyimpang ke punya tempat. Tetapi mereka tetap hidup senormal mungkin. Dan pada akhirnya fokus mereka tidak ada kepada Tuhan sang pencipta hidup mereka. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita tahu bahwa cerita Nabi Nuh itu, bahwa banyak orang menjadi binasa karena mereka hanya lihat pada soal kenikmatan lahiriah, hanya untuk kesenangan diri sendiri. Tidak ada lagi relasi, tidak ada lagi kesibukan dengan Tuhan Sang Pencipta, dan yang terjadi mereka mengalami kebinasaan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, dalam Wahyu 14 ayat 13, orang yang hidup bersibuk dengan Tuhan, orang yang hidup fokus dengan Tuhan, maka ketika kedatangan Tuhan, mereka akan masuk pada kelompok orang yang dikatakan berbahagia. Papa Mama kekasih Tuhan, tidak seluruh waktu dapat kita gunakan hanya untuk urusan kita saja. Satu hari 24 jam Tuhan bukan kasih untuk supaya hanya tentang urusan kita, tetapi Tuhan beri waktu bagi kita untuk kita juga mau berurusan dengan Tuhan. Cukup banyak
yang mengatakan terlalu sibuk, kami tidak punya waktu, tidak cukup waktu untuk kami berurusan tentang hal rohani, tidak lagi punya waktu berurusan dengan Tuhan, sehingga kita selalu menunda-nunda urusan dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan pada akhirnya seluruh waktu penuh digunakan untuk aktivitas dan urusan manusia di dunia ini. Tidak lagi dapat berelasi dengan Tuhan di dalam kehidupan. Banyak orang yang bilang waktu Tuhan masih lama, kiamat masih lama. Jadi tunggu dulu, kalau beta sudah sibuk, beta punya kesibukan sudah selesai, baru beta bisa berurusan dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita memberikan alasan-alasan yang sepertinya logis, yang rasional, tetapi tanpa kita sadari, kita sedang beralasan dengan Sang Pencipta, pemegang hidup. Saudara, kita bisa berurus, kita bisa, soalnya ada orang yang larang untuk kita bersibuk dengan waktu punya pekerjaan, tidak ada yang larang. Tetapi ingat bahwa waktu bukan kita yang kendalikan. Atau hanya pakai waktu yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan bilang waktunya stop, maka itu stop. Kita hanya menjalani kau tugas tanggung jawab. Kau hanya menjalani kau punya kesibukan. Tetapi yang mengendalikan waktu adalah Tuhan. Waktu itu akan datang. Papa mama, saudara-saudara yang terkasih, bacaan ini mengingatkan kembali kepada kita untuk ingat apa yang pernah terjadi pada saat peristiwa air bah di zaman Nuh. Maka tentu kita diingatkan untuk tidak mengulangi lagi cara hidup yang demikian. Silakan kita bekerja pada pekerjaan pokok kita, tetapi jangan pernah lupa membangun hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jangan sampai kau punya waktu 24 dari pagi sampai dengan malam, sampai kembali kau bangun tidur, itu hanya tentang kita, tentang kau punya urusan. Tetapi tentang kau punya hubungan relasi dengan Tuhan tidak ada sama sekali. Saudara, Tuhan akan datang seperti pencuri. Jika manusia sudah begitu berurusan dengan urusan duniawi dan begitu terlelap, tidak lagi terjaga dan tidak lagi punya kesempatan berelasi dengan Tuhan, maka di saat kelelahan dan tidak terjaga, itulah Tuhan akan datang ke tengah-tengah kehidupan. Dia datang akan membawa anggota keluarga yang lain, dan yang lain akan ditinggalkan. Papa mama atau saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan bilang 2 orang yang ada kerja di ladang dan 2 orang yang ada kerja putar batu untuk buat tepung. Itu satu dibawa dan satu ditinggalkan. Itu ada kerja sama-sama. Apalagi bapak mama yang sonde sama sekali bikin apa-apa. Yang ada kerja sama-sama saja, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan bagi kita, selain tentang apa yang kita persiapkan, kita juga pembagian adalah mari kita bekerja dengan benar. Kerja kita pembagian dengan benar. Kerja kita pembagian sampai tuntas, supaya jangan kita ditinggalkan. Saudara-saudara, ini menjadi pengingat bagi kita yang suka sekali berpikir yang penting beta bekerja. Tetapi cara bagaimana kita bekerja, kau sudah perhatikan itu. Intinya yang penting beta sudah, yang penting beta sudah kerja. Padahal saudara, cara kita kerja itu mempengaruhi hasil dan dampak, mempengaruhi kualitas kerja. Saudara, kualitas diri dan kerja itu penting sekali, supaya jangan seorang dibawa dan yang lain ditinggal. Justru ketika kita sedang bekerja. Tetapi apakah bekerja dengan benar? Semua orang kerja. Saya ingat ibadah pemuda yang di
seorang nenek, saya sampaikan bahwa ada seorang yang dia tukang sepatu. Dia tanya kepada Martin Luther, kira-kira bagaimana caranya supaya beta bekerja sebagai tukang sepatu ini beta bermakna di hadapan Tuhan, beta berarti di hadapan Tuhan. Lalu Martin Luther bilang, kerja dengan baik atau lu tukang sepatu, buat jaga-jaga itu sepatu, kerja dengan jujur, kerja dengan benar, maka Anda bermakna di hadapan Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, jadi jangan bilang bahwa kok beta suka kerja makanya Pak Tuhan membawa beta. Bagaimana kalau kualitas kerja? Jangan sampai Tuhan bilang yang penting beta datang, yang penting besok kerja, mau jadi tani di situ, mau jadi apa jadi. Kadang-kadang orang berpikir demikian, tetapi saudara, Tuhan menilai motivasi kerja kita. Kita kerja dengan benar, kerja dengan adil, kerja dengan jujur, maka segala pekerjaan kita akan berkati. Ketika teman-teman mencintai pekerjaan apa saja dengan motivasi yang benar, maka pekerjaan itu akan diberkati. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita minta kepada Tuhan kemampuan untuk kita mengatur waktu, supaya ada kesempatan untuk berrelasi dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika Tuhan datang, didapati kita sebagai orang-orang yang sedang melakukan aktivitas, didapati bahwa kita sedang bersusah-susah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, didapati bahwa kita sedang berrelasi dengan Tuhan, kita sedang berurusan dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan di dia punya tempat bertata. Saudara-saudara, sekali lagi jangan lengah, jangan putus hubungan dengan Tuhan. Tetap potong semua setia menanti kedatangan Tuhan. Kerjakan sebelum kita terlambat. Kita boleh sibuk, kita boleh kerja melanjutkan hidup di muka bumi ini, tetapi ingat atur waktu untuk senantiasa ada hubungan dengan Tuhan. Memiliki hubungan juga berarti kita mengenal secara pribadi Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan dan Dia mengenal kita. Itulah yang disebut dengan hubungan atau relasi. Dengan mengenal Tuhan secara pribadi, kita tahu apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Tuhan mau agar kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga ialah satu tindakan kesiapan, kesediaan. Tuhan Yesus meminta kita terus berjaga-jaga dan siap sedia, karena kita sungguh tidak akan mengetahui saat kedatangannya dalam kemuliaan kelak. Tuhan Yesus juga mendorong kita semua untuk terus melayani Dia dengan pekerjaan dan talenta bakat kita masing-masing. Meskipun saudara, kita akan dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan godaan yang seberat apapun juga. Yesus mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, memang perintah Yesus ini tidaklah mudah untuk kita laksanakan. Seperti hal-hal lainnya dalam kehidupan kita, kita pun dapat merasa lelah. Kadang-kadang kita ingin agar ada orang-orang lain yang menggantikan kita, atau hati kita menjadi ciut manakala hasil kerja kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun Tuhan Yesus berjanji, apabila kita terus menekuni pekerjaan kita sebagai pelayannya, maka kita semua akan diberkati. Tuhan Allah memanggil kita kepada suatu cara atau gaya hidup yang unik. Saudara, hari ini dunia mengagung-agungkan kesuksesan, dunia mengagung-agungkan kenikmatan duniawi, sehingga fokus perhatian orang-orang adalah pada sukses dan kenikmatan dunia. Orang lebih sibuk pada hobi masing-masing. Yang penting ketemu senang. Tetapi ingat saudara, ketemu kehidupan bukan
90% tentang kita, lalu 10% tentang Tuhan. Tidak. Tetapi kehidupan kita 100% adalah semua tentang Tuhan. Jadi kotong jangan bilang bahwa Tuhan pun 10%, kotong 90%. Tetapi semuanya adalah 100% tentang Tuhan, tentang karya yang Dia lakukan dalam diri saudara dan saya. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, Dia memanggil kita untuk memfokuskan perhatian kita kepada keberadaan kita sebagai garam bumi dan terang dunia. Mari kita menjadi garam dunia, garam bumi dan juga terang dunia. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga dan siap sedia untuk melayani, menghayati kehidupan kita seakan inilah hari terakhir. Bukan karena rasa takut kita sehingga kotong tidak siap pada waktu Dia datang kembali. Bukan karena kotong takut Dia punya waktu, melainkan karena cinta kasih kita dan hasrat mendalam untuk mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, teruslah belajar untuk bekerja sama dengan Roh Kudus dan memperkenankannya membimbing kita dalam perjalanan hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita untuk mari pilihlah menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Di dalam perikop yang baru ini perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita punya pilihan mau jadi hamba yang setia atau hamba yang jahat. Tetapi mari kita sama-sama pilih untuk menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Menjadi hamba yang setia dan bijaksana berarti menjadi seorang pribadi yang menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus bahwa hamba yang didapatinya sedang melakukan pekerjaannya pada waktu Dia datang kembali akan diberkatinya. Ada upah, yaitu disebut berbahagia dan dipercaya atau diangkat untuk melakukan tugas yang lebih besar. Oleh karena itu, sekali lagi berjaga-jagalah selalu dan siap sedia, setia dan bijaksana. Carilah selalu kesempatan-kesempatan untuk melayani Tuhan kita. Kesempatan ada untuk semua orang yang siap dan tidak siap. Kesempatan selalu terbuka bagi orang yang siap dan orang yang tidak siap. Namun yang memiliki masa depan hanyalah orang-orang yang berjaga-jaga, yang siap sedia, setia dan bijaksana. Amin.